yaitu bertemu dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang saleh. Ketiga adalah selalu mendapatkan ilmu dan siraman Al-Quran. Ilmu dan siraman Al-Quran. Lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika didatangi oleh Jibril di bulan Ramadan, kemudian mudarasatul Quran, beliau bertambah. Karena Nabi SAW ajwadan nas wa ajadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Jadi Nabi itu manusia paling pemurah, dermawan, dan lebih dermawan lagi di mana? Di bulan Ramadan, musim berderma, musim bersedekah, musim berinfak. Ya enggak, mana banyak tapi Ramadan luar Ramadan. Jadi merencanakan berinfak di Ramadan lebih dari yang selainnya. Ma'asyarul kiram, Nabi juga seperti itu, ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan Jibril alaihissalam. Nah, kita pun ketika di Ramadan bertemu dengan orang-orang yang saleh, kita lihat salatnya, Masya Allah, datuk tu latuk, tapi tetap sampai salat sajus indah goyang lutuir. Tentu awak muda-muda seketik malu awak kan, kok sakit-sakit pun duduk condoh-condoh sehat sudah itu bongkar, jangan tak apa nak bongkar eloknya, iya kan? Nengok misalnya beliau ndak loyo ambo mungkinlah sakit lutut sajus tu, ini ndak sebab apa? Ndak hatinya yang memang hati. Makanya selalu dulu ada anekdot kaum muslimin, apa dek amak-amak mendukung anak saya semalam ndak mana, sedangkan ayah disuruh dukung anak setengah jam lamongan ongkelongan, iya kan iya, padahal napik-napik meja semalam ndak lamongan main ndak loyo, tapi dukung anak setengah jam loyo. Apa sebab? Hati di meja tadi, sehingga dia mendukung anak pakai otot. Yang namanya otot sakut apapun, kalau mampu sesuatu, sekalipun boy sebutir, coba boy sebuah sebutir, apa nak? Coba saya pegang, susah tak? Susah tak? Siapa nak tolong boh, dan beri hadiah so, saya je lopen. Tapi kalau di hati, aduh dulu uang motong, jak bangkit sebelum subuh dulu sampai mandi tingai, ndak bapak colok kecuali sekali. Mana nangong? Aneh. Mana nangong ndak? Jadi kan pay motong subuh, ini kan sebelum subuh kayak dulu. Bawa cek, indak bawa jom colok leh kecuali ketika pulang mandi tingai. Mandi di sungai, mandi pun jadi turun. Pas nyolam tangan kanan, tangan kiri dia teh. Nyolam tangan kiri, tangan kanan dia teh. Yang okok tetap ndak padam. Saya bisa ki air dapat cek colok. Makan pun ndak cuma tiru batang di dia sebelah. Asal nak mati kena iso dia. Kanan pada nong ceritanya sih. Kempawa sah. Apa sebab dia bisa? Di hatinya kaum muslimin. Dia beriman pada rokok, iman kamilan, iman sempurna. Yang kaum muslimin. Jadi di musim itu Nabi SAW memang sebagaimana ya umatnya di Ramadan meningkat imannya, Nabi pun lebih meningkat juga dibanding hari-hari biasa, karena memang musimnya al-iman yazid wa yanqus. Kemudian kedua, hina yalqahu Jibril,
ketika ditemui oleh malaikat Jibril. Sebab menengok orang yang bersemangat, kita ikut bersemangat. Lihat kaum muslimin muslimat, sebelum perintah wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, sebelumnya ada perintah warka'u ma'ar rakiin, rukuklah kalian bersama orang-orang rukuk. Sebab kalau seorang loyo tapi bersama loyo junya tapi contoh-contoh kan ada pembandingnya. Masa datuk tolok solat sajus, awak cucu dah tolok. Iya, datuk tak nak main mini je lah. Semangatnya solat, masa awak alullah kurang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tiga ini musimnya Ramadan. Dua yaitu ditemui oleh orang saleh, malaikat Jibril alaihis salam. Yang ketiga, hina yudarisuhul Quran, dia bermudarasah Al-Quran dengan Jibril alaihis salam. Ketika kita salat panjang seperti itu, kita sedang mudarasatul Quran. Mungkin sampai kita meresapi, sampai-sampai tak jarang dalam sholat tanpa tertahan dan terasa air mata kita mengalir. Bagaimana tidak Umar saja yang syaitan takut kepadanya, kalau dibacakan Al-Quran lembur hatinya. Bagaimana mereka yang musuh-musuh gentar bertemu dengannya, tapi bertemu dengan Al-Quran lembut hatinya. Ma'asyurul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kalau ada yang merasa setelah Ramadan intensitas amal tak seperti di bulan Ramadan, kan puasa tidak tiai lah. Puasa tidak tiai. Paling-paling nama ida itu tengok jawayo nona ayoro lepas soalnya Ramadan pun aja masuk. Astagfirullah, la ilaha illallah. Kadang ayo sampai malam lagi ya. Ada sampai malam ayo ge. La haula wala cepat kali berubahnya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Nah, kaum muslimin. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam memahami itu dari kita, bahwa intensitas amal di Ramadan tidak akan seperti di bulan Ramadan, tapi berkurang boleh, hilang jangan. Artinya apa? Nabi katakan tadi, kalau dia masa futurnya, masa rendah intensitasnya, tetap di atas sunnah, tidak lari daripadanya, maka dia selamat. Dia selamat. Tapi kalau ketika berkurang, habis masa Ramadan, tapi melaksanakan amalan yang bertentangan dengan apa yang dia bangun di bulan Ramadan, iman meningkat, puasa tahan, sabar bisa, infak banyak, baca Quran, tiba-tiba setelah Ramadan Idul Fitri berbalik. Sampai dalam syair Arab disebutkan, Ramadan qad madha, Ramadan sudah pergi, bahadis ya saqi, bawa minuman keras itu biar saya minum. La haula wala quwwata illa billah. Memangnya antum berpunya Tuhan-Tuhannya di bulan Ramadan? Ini yang masa turun ilmu, turun imannya, tapi kepada maksiat. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Begitu cepat antum berubah. Kemarin ketika di Ramadan, Masya Allah, rajin ke masjid, tiba-tiba tidak nampak lagi batang hidungnya di masjid. Ini kalimat batang hidung ya.
Kan sebagian orang yang menolak wajah Allah berarti wajah aja nadonya juga kan. Nanti tidak paham bahasa. Sebab batang hidung tak datang sendiri. Ada batang hidung datang sendiri? Kalau ada wajahnya berarti ada zatnya. Ada batang hidungnya, ada orangnya. Tidak pernah dipoto batang hidung Ustaz ada kemarin, tidak ada. Maksud disebut batang hidung, apa dia sabuk turun ke tua tanya. Apa dia batang hidung sabuk Pak Haji? Hah? Dan kau tafsiran dayan ya. Tafsiran dayan bisa sadar tidak jawab dia Pak Haji lah. Tafsiran dayan kalau uang mintip, lu nampak apa nampak? Batang hidung. Kecuali yang pesek cendawa. Kan ya? Batang hidung makanya mungkin disabit tidak nampak batang hidung. Itu tafsirlah. Ya kalau salah tolong dibetulkan itu. Karena ada kadang-kadang yang kita tidak paham tafsirannya kan. Sama kemarin macam pungguk merindukan rembulan kan. Rupanya Ustaz Helmi punya kelebihan di situ. Ada namanya si pungguk dulu, bukan saya kira burung. Rupanya nama orang merindukan si rembulan, si bulan. Rupanya bulan itu anak putri raja. Kan selama ini kita pahami burung antum merindukan bulan, tidak bisa tahu bang. So di mode astronot kagian batal lo patah itu kan. Rupanya tidak memang sudah lewat. Dia kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT. Siapa yang turun tetapi tidak hilang imannya, artinya di saat dia bergembira dengan datangnya hari raya tetapi tidak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa maksiat? Pertama, tidak lagi nampak batang hidungnya di masjid. Ustaz, dan tidak setel ayayon itu Ustaz. Limuai puasa hilang nanti musajid Ustaz ayah tidak pejalan. Ya, limuai jadi di musajid sudah itu dan pegang musajid. Maka yang seperti ini kita doakan mudah-mudahan bertobat di bulan ini. Sebab tidak pasti datang Ramadan besok dia masih ada di dunia ini. Ini luar biasa ini. Kalau di bulan Ramadan hilang, itu sangat berbahaya. Jadi apa lagi? Ketika di bulan masuk waktu, azan dulu ya. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
حي على الصلاة لا حول. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله ولا شيء. الصلاة. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Sepuluh ribu ya hafalnya 10 merindukan bulan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya tadi turunnya iman itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi kalau hilangnya iman itu adalah sesuatu yang tidak biasa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apa tandanya hilangnya iman? Ya, atau sangat minimnya iman adalah maksiat yang dilakukan setelah bulan Ramadan. Subhanallah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Belum lama Ramadan, belum pasti diterima amal kita di Ramadan, belum pasti diterima amal Ramadan, kita sudah berubah menjadi orang-orang yang sudah melupakan Ramadan. Jangan-jangan ini adalah pertanda buruk. Pertanda buruk bahwa sesungguhnya kita sama sekali memang tidak menikmati Ramadan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah semua. Naam, Allah izinkan kita bergembira. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang berpuasa diizinkan bergembira 2 kali. Satu, hina fitratihi, ketika dia berbuka atau ketika berhari raya selesai. Yang kedua adalah hina yalqa rabbah, ketika bertemu dengan Rabbnya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bergembira. Ini kaum muslimin dan muslimat bergembira. Kita selalu mengidentikannya dengan pesta. So, kalau mau gembira itu harus pesta. Bersyukur atau syukuran mesti pesta pada Allah SWT, tapi tidak dengan pesta. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan di perang Uhud atau di perang Badar. Menang apa kalah? Menang kan? Ya, luar biasa. Menjadi tonggak pembeda antara mutaqaddimi dan mutaakhir sahabat. Orang-orang yang ikut perang Badar beda dengan yang tidak ikut perang Badar. Sampai ketika Hatib Abi Balta'ah membuat suatu kesalahan, Nabi beri alasan dia ikut perang Badar. Allah katakan, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Kalian buat apa yang kalian mau, saya sudah ampuni dosa kalian. Allah. Tapi pernah tidak dengar tuan-tuan Nabi alaihissalatu wassalam setelah perang Badar buat pesta syukuran?
Hah? Ada nggak? Terus mereka kan tak suka pesta, sana itu. Iya, mereka tak suka pesta, itu ya. Tapi walimah mereka ada pesta enggak? Menikah enggak ada pestanya? Enggak boleh Pak. Aulim walau besar, bantai walaupun seekor kambing, itu enggak pesta orang. Hah? Ya, mungkin party dengan pesta beda ya. Pesta artinya buat acara yang intinya bergembira, kan itu pesta. Dan itu pun dengan batasan-batasan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi SAW menang dalam banyak peperangan, tapi tidak menjadikannya sebagai hari berhari beraya berpesta. Karena syukur itu tidak berarti harus pesta. Nabi dilahirkan hari Senin, beliau bersyukur, maka ditandai dengan puasa. Nabi puasa 10 Muharram Asyura, lalu dia tandai dengan berpuasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi bergembira, disyariatkan. Tapi ingat, bergembira yang disyariatkan. Kalau tidak berarti kita sudah begitu cepat berubah. Belum Ramadan lagi, kalau as-salaf dulu berdoa memelas kepada Allah 6 bulan supaya diterima Ramadan. Kita baru 6 hari sudah mencoret Ramadan gara-gara puasa 6 hari yang belum ditunaikan. Iyalah puasanya namanya. Saya tunjuk tangan namanya puasa. Hah? Tapi dia nawayo. Oh ayo dulu sudah itu puasa kemudian. Dia Ramadan cendek itu juga. Jadi ayo dulu puasa isu. Ayo nak peja. Kalau memang itu konsepnya Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Makanya dari sisi apapun akan kesulitan dijawab, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Di sisi Allah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya bergembira yang sesungguhnya itu adalah ketika di hadapan Allah tercatat puasa kita 1445 bersih dari segala korupsi, bersih daripada segala riya, bersih daripada segala bid'ah, bersih dari segala riba, bersih dari segala hal-hal yang bisa menggunting dan bisa mencukur amal kita. Baru besok kita berselebrasi. Tapi kalau sekarang untuk apa? Makanya tidak ada pesta-pesta kecuali hari raya Idul Fitri dan kecuali hari raya Idul Adha. Karena memang beda tuan-tuan. Raya Idul Fitri isinya ibadah, takbir, tahmid, tasbih, doa, selamat. Tapi kalau hari selain Idul Fitri Idul Adha isinya kalau tidak maksiat mesti B dal ain. Kan ya? Ikan iyo. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat ditambah dengan lanjutan selanjutnya. Kenapa begitu cepat antum berubah? Belum jelas diterima, antum sudah berpesta dan melakukan euforia. Makanya Nabi SAW tidak ajarkan pesta-pesta yang meninggalkan kita atau menjauhkan kita daripada makna puasa itu sendiri. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari begitu cepat berubah. 6 bulan as-salaf berdoa minta diterima. Kita setidaknya Syawal inilah gunakan untuk senantiasa memohon kepada Allah supaya puasa diterima. Dan ingat, tak akan diterima kalau tidak ikhlas, dan tidak akan diterima kalau tidak mengikuti sunnah. Maka Nabi katakan, faman kanat fatratu ila sunnah atau ila sunnati faqad najah.
siapa yang di zaman mengurang atau berkurang imannya tadi, tetapi tetap di atas sunnah walaupun kurang, itu selamat. Tapi siapa yang perginya kepada selain sunnah Nabi SAW, maka dia akan binasa. Ini kata Nabi alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan kita tidak cepat berubah, kecuali kepada sunnah. Oleh itu, maka tetaplah berada di masjid walaupun tidak i'tikaf. Tetaplah solat berjamaah walaupun tidak 1 juz. Semalam 1 juz solat isya. Enggak. Mana tahu kan kalau puasa petang Ustaz yang buat 1 juz kini. Tetaplah berpuasa walaupun tidak lagi setiap hari. Tetaplah bersedekah walaupun tidak sebanyak nyelabi pun Ramadan. Labi Ramadan labi mulahiyo. Tetaplah tersenyum walaupun tidak semanis di hari Idul Fitri. Tetaplah menahan diri dan sabar walaupun sabar tidak berbatas. Ya, tidak ada batas. Sabar tidak ada batasnya karena pahalanya tanpa batas. Tetaplah menjaga ketakwaan walaupun tidak seperti di bulan Ramadan. Tetap baca Quran karena Al-Quran adalah menguatkan dan mengokohkan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ingat, yang membuat kita berubah itu adalah musuh kita. Tahu musuh kita siapa? Asy-syaitan. Syaitan itu tahu enggak kerjanya? Menggoda. Cara goda deh. Pakai agoda. Menggodanya non buat sonco-oncah dibuat nampak dah. Jelas. Uang manari batino kain tak cukup dianggap sebagai pesta syukuran Idul Fitri. Itu siapa menggambarkan cerita itu? Nabi? Siapa yang menggambarkan cerita itu? Syaitan. Kemudian dibisikkan olehnya, nak dapat legalitas syar'i, buat namanya oleh anak yatim. Buat namanya oleh anak yatim. Nak yatim itu perlu juga berhibur. Kaum muslimin dan muslimat, dan nak yatim juga tidak lunya. Iya, nak yatim. Amun piti dia pada melabur. Iya. Amun dapat piti dia pada dengan lagu. Yang kedua, kadang-kadang sebagian orang memanfaatkan momen itu. Maka orang-orang yang berilmu tidaklah bertakwa pada Allah. Ya, bertakwa pada Allah. Jangan karena kepentingan duniawi lalu kita mengabaikan larangan-larangan syar'i. Nya pulanglah tokoh dayanto. Kadang tokoh ustaz pula sebagian ikut pula memberikan sambutan dan mungkin juga sumbangan. Maka ketahuilah bahwa sumbangan yang kita berikan hanya diterima oleh Allah bila itu pada tempat yang Allah ridai. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bertakwalah pada Allah SWT. Dan tentu kita berharap juga kepada para pengambil kebijakan untuk lebih bijak menjaga negeri Serambi Mekah ini. Ya, kita kan hanya bisa menyerukan, kan ya, kan bisa menyerukannya, bisa mengeksekusi, enggak nih, bisa bubarkan, enggak boleh dibubarkan, karena bukan tugas kita. Nabi Umar dulu nak membubarkan orang Quraisy dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi pembubaran yang tidak berizin juga tidak dapat izin, tidak syar'i. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ya, yang berhak tentu yang punya izinnya, dan tidak hanya menyampaikan seruan. Seruan tak sampai-sampai rusaknya. Kan itu innakum qaumun musta'jilun.
kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Kaum tergesa-gesa. Dulu, tonton masuk kami kenek dulu. Terkadang lewat waktu CD dulu. Waktu kuliah dulu. Berapa orang mau berjilbab di kampus? SMA, ada yang berjilbab? Ada. Bahkan jadi kasus nasional. Dilarang jilbab di sekolah, sah? Terkadang lain. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran kita keadaan berubah kaum muslimin. Jadi kalau nengok cadar lalu lingkinang dah. Sah? Iya, berarti kan sekarang jadi hal yang biasa. Dan itu proses. Kalaulah Nabi memerlukan 13 tahun di Makkah, sah? Dan itu pun beliau harus pergi ke Madinah hijrah atas perintah Allah Taala. Dan ini memang luar biasa karena didukung dengan mukjizat, didukung dengan. Maka dakwah juga memerlukan masa. Mungkin kita belum memetik hasilnya, tapi jangan dirusak dengan tindakan-tindakan yang tidak produktif. Karena memang Nabi alaihissalatu ingatkan dengan hadis-hadis yang sudah dijelaskan bahwa tugas adalah menasihati. Kalau sampai dikerjakan, kita bersyukur lagi kepada Allah walaupun tak berpesta. Iyalah, ya tetap bersyukur kepada Allah. Kalau tidak, tetap berusaha dan berdoa sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita. Yang jadi guru, didik anak didiknya. Alhamdulillah sekarang anak-anak yang ngaji-ngaji ini kan karena ada guru yang mengaji, sah? Mahasiswa yang mengaji karena ada dosen yang mengaji. Tapi tidak ngaji dosen, tidak. Sebab dulu ceramahnya, cerita mahal. Sekarang kita sudah mengaji ilmu. Dan bukan hanya sekedar dikaji, tapi diamalkan. Dulu kan tidak lah. Biasa dulu Ustaz ketika ceramah, babi-babi ceramah, sudah itu bawa istri bini kamu tak berjilbab dah. Apa cara aku ya? Kau tak babi-babi, kau nak kasut noko tak berjilbab. Itu untuk uang tak awak alun lagi. Iya, Syekh bicara di malam Isra Mi'raj, nangi-nangi tentang masalah solat, bahas. Sudah itu subuhnya pun datang saja. Panitia tidak juga nampak cinok-cinok orang. Itu dulu ngaji kita dulu, katakan apa lah? Kan iya? Dulu Buya kodok buat permintaan lagu, sah? Iya, tak terkadang. Tu buka file. Banyak buya-buya lalu di acara-acara permintaan lagu. Lucu dia di acara salah satu petinggi, ustaz terkenal, ustaz nasional, kan waktu itu. Ada permintaan lagu dari bulan, kan? Syekh besar, bukan Syekh kocok, awal Syekh kocoknya. Jadi orang yang hadir berharap mungkin lagunya Bila Israel datang memanggil, atau pasti perdamaian kan. Rupanya lagunya apa lagu sih? Pokoknya lagu barat. Yesterday tiring lagu tubuh yang kadang. Tapi alhamdulillah dulu jen cita-cita dia nyambi musik haram lewe. Ndak musaji lancang dah awak lancang tu. Kan dia? Tapi alhamdulillah kini bacalah. Alhamdulillah. Nyibuya Dasman haram, tapi Nyibuya Usman ndak adanya. Awak milih aja mana lamaknya. Kan dia? Kan lumayan kan ada semacam ada penemuan kebebasan berdakwah, dan itu kita nikmati. Alhamdulillah ketika kita nak memasukkan usulan tidak ada musik di malam hari, diterima audiensi kita, sah? Kan iya? Kan tidak dianggap radikal darah? Itu sudah kemajuan, sudah bisa diajak berbicara. Alhamdulillah. Padahal kita siapa kita? Dan itu sudah kemajuan. Ya, insya Allah ke depan akan lebih maju lagi insya Allah. Makanya hidupkan selalu pengajian di rumah-rumah Allah. Masjid-masjid yang kosong diramaikan dengan pengajian. Hanya kan dalam semakin syukur dan kosong-kosong dah lah bicara ada orang yang dibuat masjid yang bisa diramaikan.
insya Allah semakin ramai, dan yang hadir semakin berkurang, nanti minat juga semakin berkurang, insya Allah ta'ala. Oleh sebab itu bersabarlah, mudah-mudahan sabar itu tiada batas. Nah, terima kasih dan mohon maaf, ini hanya mukaddimah. Mudah-mudahan kita setelah ini mengaji. Sebenarnya tidak dapat izin tadi nih. Ya bawa pulang mau sakit. Jangan sambut kayaknya jangan pulang dulu yang. Kalau lah pulang tak lopek dia usah jangan bonti dia. Itu dia. Itulah malah mandang tu malam solo kan telepon. Jadi alhamdulillah. Jadi ada sebab itu tolong doakan mudah-mudahan kita selalu dijaga kesehatan oleh Allah SWT, diberikan kemampuan, diberikan keimanan, keyakinan. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.